Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Haidar Alwanandar. Saya perwakilan dari kelompok 4 dari Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit Khairul Umam dengan NIM 106620003. Saya adalah anggota dari kelompok 4 yang diketuai oleh Muhammad Haidar Alwan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan presentasi yang sudah kami upload sebelumnya di grup ataupun di grup kelas pendidikan Pancasila. Langsung saja ke materi, di mana tema kita adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, perlu kita ketahui, tentu kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia mewajibkan untuk serta mendasari dan menempuh serta menjalani keyakinan kita berideologi Pancasila dalam upaya untuk mewujudkan egaliter bangsa dan norma serta nilai-nilai perjuangan kita sebagai bangsa dalam bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Nah, tentu kaidahnya dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Langsung ke pembahasan ideologi. Dari pembahasan ideologi, dasar daripada ideologi ini merupakan suatu ide atau gagasan. Jadi kata ideologi ini sendiri diciptakan oleh Anthony Destutt Literasi. Dia adalah seorang para pakar ilmuwan yang berasal dari Perancis. Nah, pada akhir abad 18, Anthony Destutt Literasi ini mendefinisikan ideologi itu sebagai sains tentang ide. Nah, pada saat itu Literasi dan rekan-rekannya merancang sistem pendidikan yang nasional yang mereka meyakini dapat merubah serta menggabungkan keyakinan serta memperkuat suatu kebebasan individu dengan program perencanaan negara pada tahun 1975. Menjadi doktrin. Jadi pada tahun 1975, doktrin resmi Republik Prancis itu Napoleon pada awalnya mendukung Destutt Literasi, namun kemudian berbalik melawan. Bahkan pada 1812 mereka menyalahkan tentaranya yang kalah karena pengaruh ideologi tersebut. Jadi ideologi ini adalah dasar-dasar daripada, lebih simpelnya dasar-dasar daripada gagasan suatu negara. Setiap negara memiliki ideologi. Ideologinya berbeda-beda. Khusus dengan Pancasila memiliki multidimensi yang dimana Pancasila ini memiliki perbedaan meskipun ada kesamaan. Perbedaannya itu multidimensi dari tafsiran sila ke-1 sampai ke-5 itu akan membuah dan berakar. Ya, akhirnya Pancasila ini berubah menjadi ideologi. Pada awalnya Pancasila ini dibuat hanya sebagai philosophical, bukan sebagai ideologi. Pancasila ini dibuat sebagai filsafahnya negara Indonesia, bagaimana Indonesia terbentuk, sistematis Indonesia terbentuk, dan sebagainya. Lalu Pancasila ini bisa dikaitkan menjadi ideologi karena telah melalui beberapa peristiwa dari zaman penjajahan, zaman pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, zaman kemerdekaan, zaman Orde Baru, ya kan? Dan itu bisa dibuktikan dengan ketentuan-ketentuan dari berbagai pemimpin. Dari zaman Insinyur Soekarno, bahkan sampai sekarang Bapak Insinyur Joko Widodo yang terhormat. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rilis Larasatiwadi Asri dengan NIM 106190012. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide nomor 7. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh saudara Adit mengenai ideologi secara umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan ideologi menurut ahli. Helkan berpendapat ideologi adalah ilmu tentang cita-cita, gagasan, dan buah pikiran serta pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu, dan juga sebagai kesatuan-kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya. Selanjutnya,
Ideologi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah struktur kognitif. Struktur kognitif di sini merupakan keseluruhan pengetahuan yang menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan alam. Lalu yang kedua ada memiliki orientasi dasar. Maksud di sini yaitu memberi wawasan, makna, dan tujuan hidup manusia. Lalu yang ketiga ada norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan dalam bertindak. Lalu yang keempat ada bekal. Bekal dalam menyemangati dan mendorong untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan dan jalan untuk menemukan identitas. Lalu yang terakhir ada kekuatan. Kekuatan di sini maksudnya yaitu menyemangati dan mendorong untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal Dipolis dari 106-221. Di sini ada pun beberapa macam ideologi yang dianut di dunia, yakni yang pertama ada ideologi kapitalisme, yang kedua ideologi liberalisme, yang ketiga ada ideologi marxisme, yang keempat ideologi sosialisme, yang kelima ideologi nasionalisme, yang keenam ideologi demokrasi, yang ketujuh ada ideologi feminisme, yang kedelapan ada ideologi komunisme, dan yang terakhir ada ideologi Pancasila. Kekuatan ideologi menurut Alfian PP Pusat 1991 halaman 192 mengemukakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang ada di ideologi tersebut. Yang pertama ada dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real hidup di dalam serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah. Yang kedua dimensi idealisme, yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberikan harapan tentang masa depan yang baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Fakih Abdillah Fauzian Akbar, NIM 1061939. Di sini saya izin menjelaskan slide ke-9. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan ini adalah ideologi yang memiliki keluasan serta memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru. Yang pasti pemikiran ini relevan dengan ideologi yang bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai dasarnya. Dan menurut Alfian, Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini. Dengan demikian, untuk dapat menjalankan fungsinya, ideologi ini harus senantiasa hidup, fleksibel, dan tahan uji dari masa ke masa. Baik, perkenalkan, nama saya Irna Nurul Aida dengan NIM 1061951. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya, yaitu tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Artinya, unsur-unsur materi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai bangsa ini merupakan kuasa materialis atau asal bahan dari Pancasila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mat Muluk, NIM 1061949. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-12, yaitu makna ideologi bagi negara. Ideologi negara dalam arti cita-cita negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang dua, mewujudkan satu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup yang harus dipelihara.
dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa, diperjuangkan dan dipertahankan dengan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa tumbuh dan berkembang dalam pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Dasar yuridis formal ideologi Pancasila tersimpul dalam pembukaan UUD 1945, yaitu dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki makna dasar filsafat negara sekaligus asas kerohanian negara. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iqbal Adistio dengan NIM 10620054 ingin menjelaskan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Oke, di sini ideologi negara dalam arti negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dalam bagian yang dirumuskan oleh Yadi Ruyadi dan kawan-kawan 2009, perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lain adalah sebagai berikut. Yang satu, ideologi aspek politik hukum, liberalisme, demokrasi, liberal, hukum untuk melindungi individu dalam politik, mementingkan individu. Terus yang komunisme, demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Sosialisme, demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan masyarakat sama dengan negara. Pancasila, demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Terus dari segi aspek ekonomi, liberalisme adalah peran negara kecil, swasta, mendominasi, kapitalisme, monopolisme, persaingan bebas. Selanjut, komunisme, peran negara dominan, demi kolektivitas berarti demi negara, monopoli negara. Terus yang ini sosialisme, peran negara ada untuk pemerataan, keadilan distributif yang diutamakan. Yang Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Dari segi agama, aspek agama, liberalisme, agama urusan pribadi, bebas beragama dan memilih agama, bebas tidak. Komunisme, agama candu masyarakat, agama dijauhkan dari masyarakat, ateis. Sosialisme, agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan. Terus Pancasila, bebas memilih salah satu agama, agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kita lanjut. Sebentar. Pak, ideologi pandangan terhadap individu dan masyarakat. Liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat bagi individu. Komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting. Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. Terus yang Pancasila, individu diakui keberadaannya, masyarakat diakui keberadaannya. Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S, selaras, serasi, seimbang. Selanjut, masyarakat ada karena ada individu. Individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat. Ideologi aspek, ciri khas, penghargaan atas hak asasi manusia, demokrasi, negara hukum, menolak dogmatis, reaksi terhadap absolutisme. Komunisme, ateis, dogmatis, otoriter, ingkar hak asasi manusia, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Sosialisme, kebersamaan, akomodasi, jalan tengah. Pancasila, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sudirma Debata Raja dengan NIM 106200067 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Menurut Emran, tahun 1994, gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985. Tetapi semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila itu sendiri ditetapkan sebagai dasar negara. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan kita dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, sehingga sifatnya harus terbuka, luas, dan fleksibel, serta tidak tertutup, kaku, atau yang akan membuatnya ketinggalan zaman. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Alfian, Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Hal ini dibuktikan dari adanya sifat-sifat yang melekat pada Pancasila maupun kekuatan yang terkandung di dalamnya, yaitu pemenuhan persyaratan kualitas 3 dimensi. Terima kasih. Saya Sylvia Veronica dengan NIM 10620001. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide 18. Yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Ini bukan berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diubah atau diganti dengan nilai dasar yang lain. Yang sama artinya dengan meniadakan Pancasila atau meniadakan identitas jati diri bangsa Indonesia. Menurut A.L. Marsudi 2000, Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Saya Vena Ferdania Lea dengan NIM 106200079 akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan orientasi ke depan yang mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari dari situasi kehidupan yang sedang dan yang akan dihadapinya, terutama untuk menghadapi globalisasi dan era keterbukaan di dunia dalam segala bidang. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budayanya, dan bangsa Indonesia dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sendiri bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan dari ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya, namun hanya mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut agar bisa memecahkan masalah yang berkembang dan terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, nama saya Firlayanti dengan NIM 106280 akan menjelaskan pada slide selanjutnya. Murdiono, BP7 Pusat tahun 1992 halaman 399 menyebutkan beberapa faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat kita berkembang amat cepat. Dengan demikian, tidak semua persoalan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi-ideologi sebelumnya. Dan yang kedua, kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme, Leninisme, atau komunisme. Dewasa ini kubu komunisme dihadapkan pada pilihan yang amat berat, menjadi suatu ideologi terbuka atau tetap mempertahankan ideologi lainnya. Perkenalkan, saya Yulia Dwi Latifah dengan NIM 10620082. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan sebelumnya, yaitu pada bagian ini menyebutkan pengalaman sejarah politik kita sendiri dengan pengaruh komunisme sangat penting, karena pengaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya bersifat tertutup, Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Pancasila tidak lagi tampil sebagai acuan bersama, tetapi sebagai senjata konseptual untuk menyerang lawan-lawan politik. Kebijaksanaan pemerintah di saat itu menjadi absolut. Konsekuensinya, perbedaan-perbedaan menjadi alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti-Pancasila. Dan pada bagian terakhir, di nomor 4, disebutkan
Tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai catatan, istilah Pancasila sebagai satu-satunya asas telah dicabut berdasarkan ketetapan MPR tahun 1999. Namun, pencabutan ini kita artikan sebagai pengembalian fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila harus dijadikan jiwa bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di samping itu ada faktor lain, yaitu adanya tekad. Baik, nama saya Muhammad Haidar Alwanandar. Saya akan menjelaskan tentang lambang dari burung Garuda. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, yang pertama 45 helai bulu di leher, yang kedua 17 helai bulu pada masing-masing sayap, yang ketiga 19 helai bulu bawah perisai atau pada pangkal ekor, yang terakhir 8 helai bulu pada ekor. Adapun perisai yang di dada seperti contohnya bintang, yaitu arti dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga beringin, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir padi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.